Halo Kaltim. Baik pendengar, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa CSR ini menjadi salah satu topik perbincangan yang cukup hangat ya, cukup dicari-cari oleh warga masyarakat di Kalimantan Timur ya. Sayang sekali waktunya memang tidak banyak ini kesempatan untuk kita bisa menghadirkan dari perusahaan yang langsung terjun ya. Ini melakukan praktik-praktik penyaluran dana-dana CSR maupun juga PPM ya istilahnya kalau untuk pertambangan. Ini program pemberdayaan masyarakat. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di Zoom meeting ya. Mudah-mudahan sudah bisa menyapa kita bersama. Boleh dibuka mic-nya bersama. Ini mohon izin Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andas Makmur HAPK MM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, masih bersiap ini. Pak Ketua, Assalamualaikum. Supaya kita Jumat bisa mengadakan setelah Jumat dan kita istirahat Sabtu. Baik, nampaknya ada agenda lain, ini masih menelpon ya. Bang Viko, ini juga dari Koordinator Kopi KN, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Oke. Saya sapa saja kalau begitu yang sudah hadir di telepon yang saat sekarang sedang ada di daerah Kutai Barat ya. Ada Bapak Ricardo Simanjuntak, beliau adalah Departemen Head Community Development dari Tabang Project yang merupakan anak perusahaan ya dari gabungan dari Bayan Group juga ini ya. Mohon koreksinya kalau keliru ya. Selamat pagi Pak Ricardo. Selamat pagi Mbak Marga Rahayu, selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Dan juga pendengar ya, ini sedang berada di Kutai Barat dan agendanya 9.30 harus paparan ya di DPRD atau di Pemkab? Di Pemkab Kutai Barat, Mbak Marga Rahayu. Baik, kita juga masih menantikan karena Prof. Aswin ya, Kepala Bapeda Kalimantan Timur sedang dalam perjalanan menuju Tenggarong juga karena ada agenda yang cukup padat juga ya. Pagi hari ini Senin kita ganggu tapi tidak masalah. Saya berikan alokasi terlebih dahulu untuk Pak Ricardo. Karena kita tahu saat sekarang cukup banyak nih yang lagi nyari-nyari kata kuncinya bayan gitu ya. Tapi terlebih dahulu, bolehkah kami disampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan begitu, ini dalam konteks membangun Kalimantan Timur, apalagi ini sudah era IKN. Silahkan Pak Ricardo. Iya, makasih kesempatannya Mbak Marga. Jadi memang dalam hal ini Bayan Group ya, Bayan PT Bayan Resources. Ini nanti. Mana? Program CSR ya, atau program PPM-nya sesuai amanah dari peraturan undang-undangan negara kita. Karena kami menyadarin bahwa kita harus memberikan bukti kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Itu filosofi dari kita, teman-teman Bayan Group. Kira-kira itu dia Mbak. Nah, terkait pelaksanaannya, kita semua sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada. Karena kita di sektor pertambangan, maka kita mengacu kepada Permen 25 dan Permen 1824 sebagai putus pasar saya siap memerintahkan. Di dalam itu ada 8 pilar yang harus kita lakukan. Pasal itu ada yang nanti atau pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan dalam pengelingkungan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam bidang PPM, dengan infrastruktur yang menunjang PPM. Nah, 8 program utama inilah yang menjadi landasan atau menjadi pijat dalam pelaksanaan PPM PT Bayan Resources atau Bayan Group, terutama kami yang ada di Tabang Project. Kira-kira begitu, Pak Garai. Iya, tentunya kan sudah ada beberapa program yang kita bisa saksikan sendiri lah ya di media masa pemberitaan begitu berseliweran begitu ya. Jembatan dibangun, jalan dibangun, dan sekarang juga sedang melakukan beberapa proyek pembangunan untuk masyarakat ya. Nah, tapi ini kan tidak terlepas lagi nih, sudah melakukan kewajiban untuk memenuhi PPM, tetapi masih trending saja ini beberapa hari terakhir. Ada yang mau disampaikan kepada para pendengar kami? Ya, jadi memang saat ini kita sedang membangun jalan masyarakat sepanjang 85 km dan 7 jembatan.
yang akan menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat. Tentunya adapun maksud dari pembangunan adalah untuk sebagai kemudahan masyarakat kita, konektivitas masyarakat antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa. Tentunya ini kami menyadari ini akan menjadi stimulus atau menjadi penggerak ya kegiatan ekonomi masyarakat. Tentunya dengan pembangunan jalan, suplai sembako, suplai akses masyarakat lebih mudah. Dan kami menyadari bahwa ini akan sangat bermanfaat lah. Tinggal nanti bagaimana juga kita harapkan ada sinergitas dengan pemerintah untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru di sekitar proyek kita di jalan masyarakat yang 80 km kita bangun. Kira-kira gitu dia, Mbak. Gitu ya. Kayaknya saya masih kurang mendapatkan ini nih, gongnya begitu. Karena masyarakat selalu bilangnya gini, ada beberapa ya yang bilang, kacang lupa kulitnya, tidak menjunjung di mana bumi dipijak ya, langit dijunjung begitu ya. Tapi sebenarnya nawaitunya tidak ada sama sekali. Iya, jadi memang terkadang memang ya kita juga mengakuin ya, Bayan memang terkadang ya tidak begitu terlalu menggaung-gaungkan ya, karena kami menilai adalah masyarakat yang berada di sekitar kita. Nah itu saja sih yang menjadi filosofi kita. Memang kita nggak ada yang banyak mengekspos ke segala macam. Kita sih kebetulan nggak, mungkin kedepannya akan menjadi pemikiran kita ya, tapi saat ini kita masih biarlah masyarakat yang menilai tentang keberadaan kita lewat PTM kita atau CSR kita. Baik, baik. Terima kasih banyak ya. Ini komitmennya nanti kita lihat. Ini kawasan yang terdampak terutama di daerah Tabang Project ya, yang katanya langsung merasakan begitu, Pak Ricardo. Pak Ricardo, di sini ada Ketua DPRD, Pak Makmur, ada Prof. Aswin juga memonitor, padahal beliau juga sedang dalam di agenda begitu, ada Pak Wahyudin dan Bang Viko begitu ya. Kabarnya kan akan menambah penyempurnaan poin-poin di Perda CSR ya. Nah ini adakah titipan sedikit? Oke, terputus ya. Oke, baik. Nampaknya kita harus bergeser dulu. Silakan, mohon izin saya mau sapa dulu Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Makmur HPK. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Ketua, ini luar biasa ya. Aswin. Tadi sudah menunggu nih dari tadi. Ya, kita selalu siap memang. Untuk masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih Ketua. Saya mau sapa sedikit, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Di sini juga ada dari Forum CSR Kesos Kalimantan Timur. Pak Wahyudin, boleh dibuka Pak mic-nya. Bagaimana kabarnya Pak Wahyudin? Iya, boleh dibuka mic-nya Pak Wahyudin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Mbak Marga. Terima kasih juga ini sudah bergabung bersama dengan kita. Saya mau sapa ini, tapi nampaknya mudah-mudahan tidak mengganggu beliau ya. Beliau sedang di acara di Tenggarong dan sekarang katanya Gubernur Kalimantan Timur sedang sambutan ya. Prof, ini bisa buka mic-nya, kalau memang tidak bisa boleh angkat jempol saja Prof. Kayaknya belum bisa ya, karena memang beliau tadi WA saya sedang ada acara Gubernur begitu. Saya ke Bang Viko saja ya. Bang Viko, koordinator dari Koalisi Pemuda IKN ya. Bang Viko. Ya, terima kasih Bu Marga. Salam hormat Ayahanda Makmur, Bapak Prof. Aswin dan Bang Wahyudin. Iya, sayang sekali memang ini tadi saya baru saja WA dengan Pak Ricardo dari Bayan Group ya yang mewakili loss sinyal katanya ya. Jadi kita langsung saja, saya mau minta catatan dulu sedikit ini. Bang Viko, kemarin kan yang jadi pembicaraan itu adalah terkait dengan pemanfaatan CSR untuk membangun Kalimantan Timur ya. Kita menemukan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kopi KN ya, ini baru juga ini kita tahu ya, ada beberapa yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita ya. Langkah setelah webinar kemarin, tindak lanjutnya apa saja Bang Viko?
Ya, terima kasih Ibu Marga untuk kesempatannya. Saya sebenarnya berharap Pak Ayahanda Makmur HPK yang pertama menyampaikan. Izin Sengaja Ayahanda beliau Makmur. mendengar dulu. Iya, yang pertama memang diskusi tentang CSR ini sudah berlangsung lama di Kalimantan Timur ya. Dan kemudian juga banyak sekali pendapat-pendapat yang mengemuka. Dan kemarin adalah puncak dari saya kira persoalan-persoalan yang mengemuka selama ini. Poin kita dari diskusi kemarin pertama tentang regulasinya, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, Permen SDM dan Perda yang 2013. Yang kedua tentang tata kelola serta peruntukan. Nah, untuk regulasi saya kira udah mendapat lampu hijau ya dari legislatif. Apalagi Ayahanda kita Pak Makmur sudah menyampaikan dan juga di Komisi 4 dan Komisi 3 kemungkinan untuk revisi Perda 3 tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, untuk regulasi di tingkat nasional juga ini kemarin ada sinyal dari pakar-pakar yang kemarin hadir di webinar karena sudah hampir 15 tahun dan kita mengkaji hal tersebut. Memang nampaknya perlu diberi pasal-pasal tambahan atau pasal-pasal revisi. Nah, selanjutnya untuk tata kelola. Kalau kita lihat ini kan CSR ini sesuai peraturan udah jelas. Kepatutan dan kewajaran yang dialokasikan oleh perusahaan. Tetapi untuk transparansi besaran CSR-nya selama ini masih tanda tanya. Dan apakah pemerintah daerah punya data besaran CSR tiap perusahaan sumber daya alam? Ini kan masih menjadi pertanyaan. Yang kedua, terkait penggunaan CSR peruntukan, ini juga masih menjadi sudah berjalan, tetapi peruntukannya ini kan masih ada celah, yang memang regulasi itu memberikan celah. Sehingga ini juga mungkin perlu untuk dievaluasi, dan kedepannya dalam era IKN hal-hal yang menjadi beban Kalimantan Timur mungkin dapat dilapis oleh CSR sumber daya alam kita dan caranya bagaimana mungkin nanti Bapak Ketua DPRD Bapak beliau ya. Karena kewenangannya ada di beliau begitu. Tapi satu terakhir ya, pemanfaatan dana CSR yang menurut Kopi KN, karena ini kan pemuda-pemuda yang akan mengisi pembangunan di Kalimantan Timur, menghadapi persaingan ketat di IKN Nusantara ya, insya Allah 2024. Sekarang pun sudah terasa ini, ada beberapa yang sudah pindah ya. Pemanfaatannya harus diarahkan kemana saja, catatan Kopi KN? Ya, ini alhamdulillah fenomena CSR menjadi viral pada saat era IKN dan ini momen kita untuk menagih hak di sumber daya alam perusahaan-perusahaan. Nah, format dan teknisnya bagaimana mungkin belum ada bayangan yang terlalu jauh, tapi pada prinsipnya atau kemana gitu, Bang Viko? Semua, terutama SDM. Iya. Artinya peningkatan pengembangan sumber daya manusia itu menjadi goals utama ya, pemanfaatan. Iya, kompetensi termasuk skill-skill yang diharapkan di era IKN. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih spesifik ya Bang Viko. Saya mau ke Ketua DPRD, nampaknya sudah memberikan catatan-catatan khusus ini. Sambil mencatat loh beliau ya. Pak Ketua, kalau bicara soal pemanfaatan CSR, kita sudah mendengarkan tadi salah satunya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh anak perusahaan dari Bayan Group ya. Kita sudah berusaha sekali begitu untuk memenuhi apa yang menjadi 8 pilar di PPM. Tetapi kan nampaknya tidak hanya Bayan ini. Perusahaan-perusahaan lain juga harus tertib ya. Nah, apa catatan dari DPRD yang harus kita perkuat di masa-masa mendatang? Silahkan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Prof. Aswin, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, juga pakar. Yang saya hormati anak Dapiko, yang saya hormati Bapak Wahyudin, Forum CSR Kaltim, yang saya hormati Isa Marinda, pemirsa semuanya yang saya hormati. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Gunung Bayan, produksi per tahun itu berapa sih?
Produksi per tahun berapa ya? Waduh, saya harus chat dulu ini karena beliau sedang di acara juga ini, mohon izin. Tolong saya minta itu dulu, supaya sudah mudah bicara, pembanding. Baik, oke, nanti kita tunggu jawabannya. Jadi berapa produksi dalam setahun ya? Ya. Baik, oke. Yang pertama, DPRD sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kemarin DPRD rapat kerja. Saya apresiasi setinggi-tingginya dengan komisi yang membidangi, baik komisi 1, komisi 2 yang terkait, komisi 3, dan komisi 4. Itu semuanya berperan, semuanya bersinergi, kemarin sudah akan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, kita mencoba berkomunikasi dengan Gunung Bayan, alhamdulillah Humas Gunung Bayan datang. Dan memberikan penjelasan-penjelasan dan akan berjanji mengklarifikasi tentang masalah yang telah kita dengar bersama di media dan sebagainya, bahkan dari Wakil Gubernur tentang masalah pemberian secara pribadi kepada untuk meningkatkan sumber daya manusia di luar Kalimantan Timur. Dan memang di sana sudah kita dengarkan sama penjelasan, kemudian yang selanjutnya kita akan mengambil langkah-langkah. Memang teman-teman ingin membawa kepada forum DPRD, apakah kita bentuk pansus dan sebagainya, tentunya ini semuanya kita putuskan bersama. Tidak boleh diputuskan per orangan atau per kelompok atau per badan. Nanti semua anggota DPRD kita bawa, kita gemuk. Kalau secara pribadi saya berpendapat perlu kita memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memonitor sejauh mana peran daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur yang memberikan andil sosial kepada masyarakat Kalimantan Timur. Nah, tentunya ini penting. Jadi kalau saya secara pribadi berpendapat perlu ada pansus, kita ingin mengetahui secara dekat dan secara detail tentang program-program CSR yang dilakukan di Kalimantan Timur, di kabupaten kota Kalimantan Timur. Nah ini mungkin berbicara tentang pengalaman yang sini ada pergub, saya lihat ada pergub 2021, ya. Nomor 2021. Ini saya lihat ada beberapa hal, terutama yang dituangkan dalam program kegiatan pergub tersebut, yaitu program rumah layak huni dan program pangan. Ini sangat bagus sekali sebenarnya. Yang untuk penghijauan, kalau penghijauan itu memang suatu kewajiban. Bukan saja kita secara nasional yang memberikan izin, tentunya memonitor. Ya saya terus terang saja, saya termasuk selama ini hidup sebagai penegak sipil di daerah tambang. Berau itu ada PKP 2B namanya Beraukol. Itu masa izinnya 25 tahun. 2025 akan berakhir. Dan tingkat produksi kemarin di Beraukol itu terakhir saya masih menjabat bupati 25 sampai 30 juta metrik ton per tahun. Iya, saya mohon izin Ketua, ini ada jawaban dari Pak Ricardo melalui WA, 30 juta ton. 30 juta ton. Iya. 30 juta ton per tahun ya. Ya. Per tahun. Terima kasih. Jadi mungkin saya kira yang pertama pengalaman kami, ini program CSR alhamdulillah ada, paling tidak Pak Wahyudin bisa nanti mengontrol bagaimana kondisi sebenarnya setiap tambang yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Tentu beliau ini adalah program CSR Kalimantan Timur ya, Pak Wahyudin. Ya. Nah, dulu memang program CSR ini waktu zaman kami, pengalaman kami di Berau, itu kami membentuk program CSR yang kami mandirikan. Nah, alhamdulillah seperti ini juga saya kira tepat sekali. Artinya dulu kepala-kepala kampung atau kepala-kepala desa yang dalam ring 1, ring 2, dan ring 3 itu bergabung membentuk program CSR. Tetapi setiap tahun ada perencanaannya yang dilakukan oleh perusahaan, itu selalu saja sebelum kita tanda tangani diteliti oleh Bapeda. Jadi peran Pak Prof Aswin sebenarnya sangat penting sekali. Sangat strategis. Ya, jadi setelah nanti diteliti oleh Bapeda, kepala Bapeda dengan tim tertentu, barulah kepala daerah menandatangani setiap tahun. Itu yang dulu yang selama kami menjabat. Jadi terkontrol sekali, bahkan pengalaman kami setiap ada kejadian musrembang di kecamatan, kita bawa yang bersangkutan. Bahkan kita minta paparan-paparan. Dan kita tidak lagi mau kalau ini cukup bagus, kita tidak mau lagi CSR ini digunakan untuk hal yang tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat. Betul. Paling tidak kita hanya memberi ikannya saja, bukan pancingnya. Ya, paling tidak kita pikirkan pasca tambangnya gitu. Jadi kemandirian hidup itu tidak ketergantungan semata-mata. Selama ini kan kadang-kadang uang-uang CSR itu
ada dibagi-bagi juga dalam masyarakat, ada dapat sekian, dapat. Nah, sekarang di daerah kita rubah pola seperti itu, kita berikan bagaimana usaha masyarakat di mana sesuai dengan potensi yang ada, dan itu berkelanjutan berkesinambungan. Seperti di Berau juga ada kakao, ada pertanian, ada perkebunan, dan lain sebagainya, peternak sapi, dan sebagainya. Dan ini memang sangat kita mandirikan. Kalau saya dulu hampir tidak mau ikut campur, hanya akuntabilitasnya kita ikuti. Dalam artian paling tidak sembarangan memberikan suatu bantuan atau CSR kepada masyarakat sekitarnya. Tapi yang kita kedepankan adalah yang memang kena dampak langsung. Sepertinya saya dulu menempatkan ada beberapa dari 100 kampung itu atau desa, ada 47 desa itu memang ring 1 yang langsung kena dampak. Nah, ini harus menjadi yang lebih utama. Bahkan kalau yang ring 1 itu tidak salah-salah kalau berukur kemarin. Dia kalau membangun rumah masyarakat itu dia langsung menyambungkan listriknya, anselit di dalam dan sebagainya. Tinggal masyarakat mengetik lampunya aja. Wah, jadi total sekali ya? Ya, itu tidak separuh-separuh. Tidak separuh-separuh. Jadi kemudian jadi kemandirian itu penting. Jadi sangat kita perlukan. Sinkronisasi juga dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sangat penting. Ya. Jadi saya mungkin kembali kepada Gunung Bayan dulu. Saya kira ini suatu hal nanti akan diklarifikasi kembali. Sebenarnya membantu siapapun tidak dilarang. Ya. Tapi harapan kita mungkin, saya juga belum secara, walaupun memang ada DPRD, ada RPD-nya, pendapatnya dengan Gunung Bayan. Ya, karena itu dilakukan alhamdulillah oleh teman-teman komisi-komisi, alhamdulillah ini gerak cepat sekali. Maksud saya begini, paling tidak kita mau yang meyakini juga, mungkin nanti di Kaltim lebih dari itu. Saya juga tidak tahu, kemarin kan rincian-rinciannya 200 miliar itu. Mungkin ke depan lebih besar dari itu. Ya. Mungkin Kaltim juga lebih besar dari itu mungkin ke depan. Nah, ini suatu catatan yang interpeksi kepada Gunung Bayan. Ya. Paling tidak hal seperti ini dikomunikasikan dengan baik. Tidak kalau catatan dari ketua pada saat pemanfaatan dana CSR ini diberikan begitu untuk Kalimantan Timur, harusnya untuk penyiapan kita sebagai mitra IKN yang kuat. Nah, ini selain SDM yang lebih konkret kemana lagi ketua? Mohon izin. Saya kira SDM kita lihat dulu sesuai dengan potensi, sesuai dengan kondisi desanya masing-masing, kampungnya masing-masing. Harus punya pemetaan masalahnya ya? Ya harus ada itu, makanya kita tidak bisa melupakan Bapeda. Ya. Bapeda itu kunci utama karena dia merekam kondisi sampai ke tingkat bawah. Ada musrembang tingkat desa, ada musrembang tingkat kecamatan, ada musrembang tingkat kabupaten dan provinsi. Saya kira rekamannya di Bapeda sebenarnya. Justru itu kalau saya berpendapat kita kembalikan ke Bapeda, tim bersama diketuai oleh Pak Prof. Aswin, mungkin dikoordinasi dengan kabupaten kota itu perlu. Nah, kemudian tentang CSR betul-betul harapan kita terkontrol dengan baik. Di Berau, mohon maaf saja, nanti saya perlihatkan, itu membuat rumah layak huni bukan sekedar apa adanya, tapi kita lihat, kita membuatkan betul-betul kita sekali seumur hidup memberikan fasilitas kepada rakyat kita kok. Jadi di Berau itu sempat 2 kali menjadi contoh, dan Menko Kesra sempat datang, Menteri sempat datang, tiga menteri. Kemudian zamannya Mas Hamzah, zamannya Salim Al-Jufri, zamannya Agung Laksono datang. Itu rumah untuk masyarakat layak huni, untuk masyarakat yang bahkan masyarakat yang tidak berkemampuan. Dan satu rumah 148 juta. Itu ada kamar mandinya. Jadi kebetulan kita tidak ada kamar tidurnya, ada kamar tamunya, dan di bawahnya itu tingginya kurang lebih 2 meter. Di bawahnya itu ada kolam ikan. Ya. Jadi dan itu identitas tanahnya itu jelas. Ya. Kalau kita bikin seperti masa-masa lalu saya masih SD, masih SMP, begitu kita buatkan rumah bangsal, kita siapkan jaminan hidup, 6 bulan kemudian lari dia ke hutan. Tetapi karena dia merasa tidak punya hak sepertinya yang layak sebagai manusia. Ya. Jadi cobalah kita. Kalau ini ada contoh-contoh ini saya bangun kemarin ada. Ini saya yakin kalau perusahaan kita aja seperti itu mau. Sudah sejahtera ya. Tidak akan ada suara-suara sumbang begitu. Ketua, ini juga tadi pada saat kita opini Pak Hanya menyampaikan demikian. Kalau dulu katanya pada saat membangun memberikan CSR itu bagus. Bahkan sampai kiamat pun tidak runtuh-runtuh bantuannya misalnya begitu ya. Tadi selaras dengan apa yang disampaikan ketua ya. Nah, apakah memang aturannya berbeda sehingga nampaknya lebih punya dalam tanda kutip ya. Kan ketua selalu bilang yang penting hati nurani ya. Dulu dan sekarang dari sisi regulasikah atau dari sisi pengawasankah yang lemah?
Sebenarnya yang paling penting itu begini, setiap ada program kayak CSR harus dikoordinasikan dengan suatu program CSR. Yang kedua dengan pemerintah. Ya. Pemerintah. Saya kira Bapeda sesuatu saja. Ya. Kalau dulu yang kontrol itu Bapeda. Jadi betul-betul tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang tindih, tidak ada pekerjaan yang tidak layak, tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat sekitarnya. Baik. Jadi jangan kita belajar lagi memanjakan masyarakat, bantuan lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola itu bukan tidak. Kalau dia sejahtera dia bisa bikin lapangan bulu tangkis sendiri. Ya. Kalau dia sudah mandiri dia bisa bikin lapangan sepak bola sendiri. Nah, Baik. yang kita pikirkan sekarang di Kaltim adalah bagaimana kelayakan hidup masyarakat kita setarakan sehingga dia bisa mandiri dan itu program CSR kita arahkan. Baik. Itu Ketua, saya kira kita tahan sebentar, mohon izin. Setelah ini kita akan diskusi kembali dengan Ketua ya, termasuk juga nanti mempertanyakan langkah konkret dalam perda yang akan mungkin direvisi dan pansus tadi seperti apa. Saya sapa dulu ya, Prof. Aswin. Sebelumnya saya sedikit ini, saya menyampaikan boleh, sedikit lagi. Untuk diketahui kenapa saya bicara tentang Gunung Bayan, saya mohon maaf pada Gunung Bayan, walaupun kita belum ketemu. Untuk diketahui Gunung Bayan produksinya 30 juta metrik ton per tahun. Itu saya terbaca kalau kemarin rasanya laporan di DPRD itu dia memberikan CSR kurang lebih 30 miliar per tahun. Ya. Nah, itu Berauko, saya mohon maaf, Berauko itu zaman kami itu sekarang itu 25 sampai 30 juta metrik ton per tahun. Kemarin saya evaluasi beberapa kali, saya ikut mencoba melihat itu kadang-kadang hampir mencapai 200 miliar per tahun. Itu belum konteks yang lain gitu. Seandainya hari ini ada bencana, kita minta Anda, kamu peduli. Kemudian makanya ada Ketua usulannya 10% lah ya kan. Kalau 3% minimal masih kecil banget gitu. Jadi sebenarnya kalau mau apapun namanya ini bisnis memang kita tahu ada keuntungan, ada kerugian gitu. Ya. Kalau begitu turunnya harga batu bara ya jelas, tapi kan tidak ibaratkan orang panas setahun hanya hujan sehari kan tidak terlalu ya, jangan sampai menutup yang panas 1 tahun itu maksud saya. Baik. Artinya kalau mau juga karena merasa terpanggil hati nurani, itu kan perusahaan kan pribadi-pribadi juga. Ya. Artinya kalau sudah mendapat keuntungan bagi kita di hidup di dunia ini, ya, wajar-wajar kita berbagi. Kalau perlu lebih daripada itu kenapa? Nah, itu saya kira yang sangat bagus sekali dilakukan. Baik, Ketua. Kita beralih sebentar ke Prof. Aswin. Ya, boleh. Terima kasih banyak. Itu catatannya langsung melihat konteks di lapangan. Prof. Aswin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Bisa. Kami mohon maaf mengganggu waktunya. Ini harus keluar ruangan nampaknya agar tidak terganggu ya menyampaikan pesan kepada pendengar kami. Prof, ini besar harapan Ketua DPRD, itu tentunya kan mewakili suara rakyat Kalimantan Timur yang jumlahnya hampir 3 juta orang ini untuk bagaimana merencanakan hal-hal yang sangat bermanfaat dalam konteks yang kita kaitkan dengan CSR. Selama ini apakah memang kurang optimal kita harus akui atau justru sudah ada tapi mungkin tidak disampaikan kepada publik? Silakan Prof. Ya, makasih. Jadi kalau di Kalimantan Timur kita punya aplikasi namanya SIPPD untuk merekam semua CSR kita. Nah, mulai tahun 2020 itu sudah kita lakukan perencanaan CSR itu kita sinergikan dengan rencana pembangunan kita di Kalimantan Timur, terutama RPJMD, agar tidak tumpang tindih. Jadi titik-titik dari Google Map mereka itu kita minta, kemudian jumlah yang mereka lakukan, apa yang disebutkan oleh Pak Ketua DPRD tadi betul. Jadi tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, tetapi yang produktif. Nah, Pak Gubernur telah mengarahkan agar CSR ini dilakukan di seluruh Kalimantan Timur. Itu adalah untuk kegiatan rumah layak huni. Ya, jadi bagaimana supaya masyarakat kita lebih baik. Pak Gubernur telah menandatangani kerjasama dengan Angkatan Darat untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan nanti bisa langsung kepada yang melakukan kegiatan itu. Nah,
Gunung Bayan ini sebenarnya kalau saya lihat, saya lapor tadi dengan Pak Gubernur bagaimana ini urusan CSR ini. Kami dengan Pak Gubernur memang sudah pernah melihat sendiri ke Tabang, membangun jembatan, membangun jalan, itu sudah memang cukup banyak apa yang dilakukan oleh PT Gunung Bayan. Tetapi memang rasa keadilan masyarakat, perhatian Gunung Bayan itu lebih tertuju kepada universitas di Jawa, itu saja sebenarnya masalahnya. Kalau Pak Gubernur bilang tadi, Gunung Bayan lumayan bagus CSR-nya. Banyak yang tidak melakukan seperti Pertamina, kata Pak Gubernur, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang ada juga. Tahun 2020 Gunung Bayan itu tidak ikut serta dalam laporan yang ada pada kami. 2020 itu yang tertinggi melaporkan kegiatan yang diselaraskan dengan kegiatan perencanaan kita, itu justru Braukul 53 miliar pada saat itu. Kemudian Kedeko 43 miliar. Itu yang tertinggi. Nah, yang 00 ini termasuk salah satunya Bayan Group. Kalau tahun 2021 itu ada Pajar Tabang, Bara Tabang itu ada 18 miliar kalau saya lihat. Abang Project tadi. Nah, atas nama Gunung Bayan sendiri itu hanya 117 juta. Itu yang mungkin dilihat orang seperti itu. Mungkin ini juga perlu dilakukan konsolidasi di dalam Bayan Group sendiri. Untuk CSR ini bagaimana bentuknya nanti itu akan lebih baik. Nah, kami berharap sebenarnya ini bisa secara jelas, masalah dana pribadi atau dana CSR itu tidak masalah, tetapi rasa perhatian Dato dan beberapa kegiatan lainnya mungkin ini perlu dilakukan lagi. Kemudian ada beberapa hari yang lalu menghadap saya dari BRIN. Ada tamu kami dari BRIN, mereka berminat untuk melakukan penelitian tentang ini. Kalau kami yang meneliti mungkin bisa miring-miring sebelah, tapi kalau BRIN yang meneliti pasti bagaimana ya BRIN Bayan ini badan Group, riset Pak ya? Badan riset dan inovasi di tingkat nasional itu berniat untuk melakukan penelitian. Nah, dengan penelitian itu bisa kita mempublish lebih gamblang lagi urusan tentang bahwa Bayan Group ini sebenarnya seperti ini loh. Nah, itu mungkin yang lebih baik. Kalau saya sebenarnya menyarankan bagaimana ini dilakukan, silahkan saja dilakukan. Tapi tentu perlu dukungan, saya kira dari berbagai pihak. Saya kira itu kalau saya omong bahwa Bayan Group itu seperti ini, seolah-olah nanti kami ini berbeda dengan Wagub. Ya, ini kebetulan saja sebenarnya karena kegiatan itu. Kami kira begitu. Pak Aswin, mohon izin, Kepala Bapeda Kalimantan Timur, kan Pak Gub sendiri menyatakan bahwa potensi CSR Kaltim itu akan di angka 500 miliar ya, 0,5 triliun. Nah, ini kalau melihat potensinya sudah cukup ideal atau sebenarnya lebih banyak lagi nih hanya seperti fenomena gunung es, Prof? Iya, kalau kita lihat memang masih kecil itu kalau dibandingkan dengan produksi yang disebutkan tadi. Itu harusnya lebih banyak. Nah, kami berharap kami tidak melakukan apa-apa dengan kegiatan itu. Kami hanya ingin laporan tertulisnya dalam bentuk rencana-rencana blueprint yang dibuat. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Jadi bagi kami di Provinsi Kalimantan Timur, terutama Pak Gubernur itu ingin laporannya saja sebenarnya, di mana sampai jangan tumpang tindih. Di sini dilakukan pembangunan jembatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga melakukan pembangunan jembatan, itu tidak boleh. Jadi lebih baik kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dengan sinergi, selaras. Jangan hanya sunatan, pekerjaan orang selamatan, dibantu, itu yang sebenarnya yang dianggap tadi itu konsumtif aja, cuma menompang. Ada 17 Agustusan, itu tidak perlu CSR, 17 Agustusan itu sebenarnya. Cukup karyawan-karyawan itu kumpulan uang untuk membantu 17 Agustus. Masa perusahaan besar seperti itu 17 Agustusan dibantu seperti itu. Cukup urunan, kami di kantor aja urunan kok. Tidak menggunakan dana pemerintah untuk 17 Agustusan. Itu nah, maksudnya. Kalau ini baru boleh ya, kantong pribadi tadi boleh. Iya, tidak ada masalah. Tapi jangan juga kantong pribadi yang besar itu diberikan kepada orang di Jawa. Sudah pembangunannya di Jawa,
sumber daya alam kita di Kaltim dikeruk, tapi diberikan di pulau lain, kayak gitu loh yang. Prof, tapi pada saat misalnya anggaran pendidikan atau beasiswa itu sebenarnya anak-anak ring 1 yang dikuliahkan di sana di luar daerah, kemudian nanti kontrak kerja kembali lagi ke sini, itu boleh ya, Prof ya? Enggak ada masalah itu, silahkan diatur aja, kan kami minta laporannya aja. Oke, jadi hanya itu saja. Soalnya anak saya mau kuliah di Amerika juga enggak ada dibantu juga, itu kan. Orang ring 1-nya aja lah dulu kan itu yang jelas seperti itu. Waktu itu total tidak bantu, LNG tidak bantu, Bayan juga belum diajukan lagi, siapa tahu nanti dibantu kan. Itu ring 3 karena itu pasti akan kembali ke sini bermanfaat untuk masyarakat banyak. Prof, terima kasih banyak, nanti kita bahas. Ini satu lagi nanti untuk Prof, pertanyaannya adalah pada saat nanti akan ada pansus, ada perda yang akan disempurnakan begitu ya. Apa catatan yang harus kita masukkan? Ini mumpung IKN masih belum terlambat ya, 2 tahun kita siapkan. Saya mau sapa juga nanti setelah ini Pak Wahyudin, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi. Oke. Sensus Penduduk 2020. Pada bulan Mei hingga Juni 2022 akan ada kegiatan Sensus Penduduk 2020 lanjutan yang merupakan rangkaian pendataan lapangan tahap kedua dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Tujuannya menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dari hasil SP 2020 lanjutan, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, tepat, dan akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan. Tak perlu khawatir, seluruh data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik aman dan dilindungi oleh undang-undang. Terima kedatangan petugas sensus dengan baik. Berikan jawaban yang lengkap, benar, dan jujur. Untuk info lebih lanjut, silakan akses website sensus.bps.go.id. Mari bersama mencatat Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pro 1 RRI Samarinda, kanal inspirasi. Ya, saatnya giliran Anda pendengar untuk memberikan komentar di 7365667434495 atau di pesan singkat 081155444976. Ini banyak yang berbicara seperti ini, mohon izin Bapak-Bapak narasumber. Masa baru tahu sekarang, kata ini Mas Jastran ya, di Samarinda seberang. Kalau Mahdi 21 katanya nggak kaget, nggak heran dan biasa saja di Kaltim terjadi seperti itu ya. Kalau Viva Jaya ini mengatakan nggak apa-apalah, kita bersabar saja Bapak katanya. Oke, ini ada beberapa yang saya mau perlihatkan, katanya Mas Yoswa G ya, pemerintah harus bisa membongkar besaran CSR secara gamblang. Apakah dari porsi tersebut sudah ada CSR yang disalurkan ke masyarakat sekitar secara langsung atau tidak, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya. Jadi ini agak-agak mengiri katanya kalau sampai ada bantuan ke PTN yang ada di luar Kalimantan, sementara kami sendiri tidak dapat gitu. Padahal kualitasnya ini sama saja yang ada di Kaltim dan di Jawa ya. Terima kasih Mas Yos. Kemudian ini Lamrolim ya. Gak heran udah lama sekali itu baru dibicarakan sekarang ya. Jangankan uang pekerjaan buat orang lokal, dekat situ aja gak ada katanya. Oh, jangankan uang, pekerjaan untuk orang lokal di dekat situ saja gak ada. Nah ini di mana nih Mas Lamrolim ya? Benarkah demikian ya? Ini harus secara gamblang juga disampaikan ya. Jadi nanti bisa jadi catatan untuk DPRD maupun Pemprov Kaltim ya. Itu loh ITK jalannya aja nggak ada, malah nyumbang yang jauh katanya ya. Ini dari FTH Naptami ya. Ini ada beberapa yang kita bacakan, yang lain nanti kita undang kembali untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Satu penelpon kami undang ya. Saya ke Pak Wahyudin dulu. Boleh dibuka Pak Wahyudin dari Forum CSR? Ya. Pak Wahyudin, ini yang harus diketahui masyarakat. Kan bukan hanya soal perusahaan pertambangan saja yang punya kewajiban untuk CSR ya, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas juga ada kewajiban gitu. Boleh disampaikan Pak Wahyudin catatan dari FCSR Kaltim ini untuk bidang Kesos. Ya, terima kasih Mbak Marga. Sebelumnya saya ucapkan Pak Makmur, Ketua DPR Kota Samarinda, Profesor Aswin, selamat siang. Baik, di sini kita berbicara masalah pemanfaatan CSR yang ada di
Kalimantan Timur, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR-nya. Jadi kalau kita melihat CSR ini kan bisa untuk membackup APBD yang ada, artinya APBD daerah itu bisa di backup dengan CSR. Nah, jadi pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh APBD dan yang belum tersentuh APBD ini bisa dilakukan oleh dana CSR tadi. Contohnya seperti pemerintah membangun jalan, membangun jembatan dan sebagainya. Nah, untuk CSR-nya dia bisa membangun seperti rumah layak huni tadi. Nah, itu kan APBD tidak mungkin dia akan membangun rumah layak huni. Nah, tapi paling tidak dengan backup CSR tadi bisa membangun rumah layak huni. Nah, kedepannya bukan hanya membangun rumah layak huni, permasalahan di masyarakat itu kan sangat banyak. Nah, rumah layak huni sudah kita bangun, tapi paling tidak selama ini juga kan kita sangat sering mendengar masalah musibah kebakaran yang disebabkan instalasi listrik. Nah, ini pun juga kan bisa di-backup oleh CSR, peremajaan instalasi listrik. Nah, masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, itu. Terus lagi ada juga untuk CSR di bidang sosial ini kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada keagamaan. Nah, di bidang kesehatan contohnya APBD tidak bisa membackup untuk penyediaan mobil ambulan. Paling tidak CSR inilah yang bisa membackup mobil ambulan yang mana masyarakat terpencil, masyarakat yang jauh dari perkotaan, jauh dari rumah sakit. Ini paling tidak harus ada ambulan yang ada. Ini ada beberapa masyarakat yang meminta pada saya, Pak, tolong CSR-nya bisa kami mengajukan ambulan sebagainya. Banyak lagi. Contohnya lagi ada juga seni dan budaya. Ini kan yang wajib dilakukan oleh CSR yang dari 8 program tadi dari sosial. Jadi bukan tadi. hanya 17 Agustusan, Pak Wahyudin? Bukan. Jadi 17 Agustusan itu tidak ada apa-apanya. Jadi itu CSR-nya tidak tepat sasaran. Yang kita inginkan tepat sasaran. Baik. Ada jaminan sosial, kesehatan, pendidikan kan. Nah, contohnya kita dalam menghadapi IKN ini, saya sudah beberapa kali menyampaikan pemerintah selalu berbicara kita harus terlibat di dalam pembangunan IKN. Tapi kalau sumber daya manusia kita tidak siap, bagaimana kita mau ikut? Nah, sekarang zamannya kompetensi. Nah, kalau tidak ada sertifikat kompetensi, apa kita bisa ikut bersaing di dalam mensuksikan IKN ini, bekerja di dalam pembangunan IKN ini? Nah, paling bekerja tidak, pasti ditanya mana sertifikatnya. Mana sertifikatnya kan? Sementara itu. Sertifikat ngurusnya mahal. Mahal. Artinya kan, nah paling tidak ini kan, kalau memang pemerintah tidak bisa menganggarkan dana untuk mensertifikasi anak-anak yang punya keahlian, keterampilan, ini paling tidak CSR-nya lah harus ke sana kan. Nah, terus kami dari Forum CSR, kita memang dari Forum CSR, kami tapi tidak bisa memaksa perusahaan, perusahaan ini harus bantu ini, harus ini. Tidak bisa, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi kami mempunyai program. Nah, contohnya program kami tadi, ini ada sertifikasi kompetensi, ada peremajaan instalasi listrik, ada pengadaan mobil ambulan dan sebagainya. Ada langsung bantuan saja kepada Pak Wahyudin ini karena kesempatan langka, nampaknya orang nomor 1 di Kalimantan Timur, Pak Gub sedang mendengarkan, menyimak juga. Nah, mudah-mudahan laporan ini bisa kita tindak lanjuti melalui apa yang disampaikan Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Gub, mohon izin Pak Gub. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gubernur, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sehat, aku nih mata aja kabur. Sehat Pak Gubernur, sehat. Masa didengar bunyi? Sehat aku nih, mata aja kabur. Tapi kan yang penting mata hati tidak tertutup. Nah, itu yang paling penting. Pak Gubernur mohon izin Pak, katanya gini Pak. Pak, cabut aja Pak izinnya. Sedikit kadada menguntungkan kita, masuk begawi haja lamaran sempat jadi bungkus kacang. Nah, ini dari Mas Fikri. Mohon izin Pak Gub, pemanfaatan CSR untuk memperkuat Kaltim di era IKN. Catatan Pak Gub, sedikit Pak Gub, mohon izin. Sudah pada umumnya CSR itu sudah jalan, tapi tidak optimal. Ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR itu tidak diumumkan, tidak dilaporkan. Ada, termasuk Gunung Bayan.
Nah, jadi ada yang melaporkan, cuma sedikit aja yang dilaporkan. Ada. Jadi tahuku perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Timur ini banyak yang tidak sesuai dengan realitas keuntungannya. Kan itu dalam ketentuan PP 17, rasanya itu 3% dari nilai keuntungan telah dipotong pajak. Kalau 3% dengan hitungan aja misalnya KPC itu bayar pajak lebih daripada 7 triliun. Kalau 7 triliun yang bayar itu hitungannya pendapatannya kalau 3% itu bisa 20 juta dolar per tahun. Tapi selama ini KPC itu hanya mengeluarkan dana CSR-nya itu cuma 5 juta dolar. 5 juta dolar pun dilaksanakan dia sendiri. Nggak jelas juga laporannya gitu. Dan ini terus terang aja. Kalau Gunung Bayan ini melakukan kegiatan kepada masyarakat, banyak yang tidak dilaporkan. Memang di dalam ilmu agama Islam, kalau membantu orang itu jangan terlalu diumumkan supaya pahalanya besar. Jadi itu ilmunya Gunung Bayan. Baik, nah, ini juga kita lihat itu Gunung Bayan dari Gunung Bayan. Itu saja saya mau cerita dulu Gunung Bayan. Gunung Bayan itu hampir semua pelabuhan yang ada di sepanjang Mahakam dia bangun. Dia bantu alat transportasi. Kemudian dia bantu sekarang jalan jembatan Sungai Tabang. Ya. Jembatan. Itu dia bangun sekarang jalan jembatan sendiri, jalannya tersendiri. Ya. Dan itu memang tidak diumumkan sampai sekarang. Ya. Nah, jadi ada orang yang melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, tapi dia tidak laporkan. Karena kalau dilaporkan tuh hukumnya ria. Pamer. Nah, kalau ria itu kan pahalanya tidak banyak. Kira-kira seperti itu. Kesian itu Gunung Bayan itu. Ya. Ketiban pulau. Karena ketiban tangga. Padahal dia lebih bagus menurut saya. Saya bukan bela dia. Ya. Gitu loh. Baik, Pak Gub, ini katanya Pak Hanye mau menyapa Pak Gubernur. Pak Hanye tanya, Pak, ini sanksinya apa kalau ada perusahaan yang tidak lapor, yang tidak diketahui Pak Gub, meskipun kewenangan adalah punya pemerintah pusat. Pak Hanye, boleh langsung menyapa Pak Gubernur, Pak Hanye? Terima kasih, Bu Marga. Selamat pagi, Pak Gubernur. Saya minta bantu Pak Gubernur mencarang dengan bos Gunung Bayan. Kami minta ada satu gedung lah di Kem Baru itu, jadi tidak semua dikasih kepada TNI, untuk dijadikan rumah sakit Pratama. Sihan, koran-koran sanak kita di daerah Tanjung Isu, di daerah Ciluk Ngurah itu jauh pergi ke rumah sakit GIS. Jadi kalau bisa dibikin ada satu gedung lah, karena saya lihat banyak gedung menganggur. Nah, terus yang kedua juga kita jarang langsung udah kami minta juga kalau bisa dana-dana CSR itu untuk yang ada di Kaltim ini, kalau bisa selain itu harus diaudit. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, kualitasnya. Terus ini juga Pak Gubernur untuk peringatan untuk perusahaan-perusahaan selain Gunung Bayan. Jadi kalau mereka tidak nurut Pak Gubernur, ini rakyat yang bicara. Kita tutup sungai Mahakam itu. Biar pusat itu ngerti. Saya ini Pak Gubernur kecewa dengan pemerintah pusat. Mereka itu tidak berpihak kepada kita. Anggaran saja Pak Gubernur itu kan berbasis kepada kependudukan. Ya. Kita di Kalimantan Timur disuruh masuk KB. Konyol itu Pak Gubernur. Jadi saya mendukung Pak Gubernur itu supaya kita bisa bangun. Yang terakhir, biar Pak Ganjar Pranowo jadi gubernur Kalimantan Timur, amun dana sedikit, mana bisa bangun. Nah, kapan Pak Gubernur ini ke Kubar dengan Mahulu? Kami masyarakat Kubar dengan Mahulu menunggu ini supaya jalan kami ini baik Pak. Pak Gubernur ke Kubar, jalan itu otomatis ajaib bagus dulu. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye ya. Sebelum ke Ketua DPRD, sedikit Pak Gub ya. Pak Hanye minta Pak disampaikan kepada pemerintah pusat. Sudah Pak Hanye, kita sudah mengusulkan melalui asosiasi pemerintah provinsi. Mohon izin Pak Gubernur. Ya, pertama tidak ada aturan yang memberikan sanksinya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita memberikan sanksi, itu bisa disoal orang. Padahal kan orang pulang gubernur ditahu aturan. Nah, sebenarnya gubernur itu gerenteman juga sudah. Cuma karena tadi tidak ada aturan, tahukah gerenteman bahasa Jermannya?
Bahasa Sangkulirang saya taunya, Pak. Jadi karena tidak ada sanksi, aturannya memberikan sanksi, apalagi pemerintah daerah, ya kita cuma aja. Satu-satunya cara kita lakukan pendekatan kepada mereka. Makanya tahun 2021 pemerintah provinsi itu membuat pergub. Pergubnya adalah untuk pembangunan layak huni yang disupport oleh dana-dana CSR seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Dan itu sudah disetujui dan recommended oleh Kementerian Dalam Negeri, Nah, kita akan bangun mulai tahun 2022 sampai 2023 dan seterusnya kalau bisa jalan. Dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau selama ini semua perusahaan itu sudah melaksanakan, cuma tadi tidak dilaporkan, efektif ya, tidak jelas, tidak dilaporkan banyak ya. Jadi itu ya apa boleh buat, memang sampai di situ. Oleh sebab itu cari jalan caranya, kita melakukan pendekatan kepada pihak-pihak perusahaan. Dan saya hitung-hitung tahun 2022 ini kalau memang benar perusahaan itu mau melaksanakan CSR-nya tidak menggunakan untuk kepentingan lain. Misalnya dulu ada kepentingan pendidikan, kesehatan, agama, sosial, segala macam. Udahlah, tahun 2022-2023, supaya CSR itu difokuskan pembangunan rumah layak huni masyarakat. Itu dulu. Karena soal kesehatan, soal pendidikan, soal agama itu sudah ditangani oleh pemerintah. Tapi kalau rumah layak huni, banyak masyarakat kita yang tidak memilikinya. Oleh sebab itu kita buatlah sebuah kebijakan seperti itu. Ya. Jadi Pak Anye boleh aja melakukan pendekatan masyarakat sana kepada perusahaan-perusahaan, termasuk misalnya apakah di sana ada Gunung Bayan, ada apa di sana namanya apa perusahaan sawit tuh yang di Tanjung Isu itu? Rea Kaltim. London, Sumatera. Itu pendekatan aja, nggak apa-apa. Baik. Pak Gub, ini mudah-mudahan bisa dimasukkan di perda yang akan direvisi ini oleh DPRD. Ketua, mohon izin Pak Makmur sedikit saja Pak memberikan konkret ya dari statement yang disampaikan Pak Gubernur kita berdaulat. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Gubernur. Saya kira apa yang dilakukan di Pergub itu sudah cukup mengambil langkah-langkah dalam rangka bagaimana CSR di Kaltim bisa terarah dengan baik. Sebab banyak juga yang bisa menjadi contoh-contoh yang telah melakukan kegiatan, terutama kegiatan di bidang pertambangan gitu. Jadi yang betul-betul memenuhi apa yang diinginkan Pak Gubernur. Satu contoh saja rumah layak huni, jangan sampai kita terulang masa-masa dulu gitu. Mungkin saya masih sekolah, itu orang dekat itu dibuatkan rumah bangsa, diberikan jaminan hidup 6 bulan, itu pindah tempatnya sudah tidak layak. Jadi maksud saya bicara tentang layak huni itu betul-betul layak tempat kehidupan masa depan daripada masyarakat yang mendapatkannya. Ini saya kira penting sekali. Ya, jadi kita tunggu saja di perda itu, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pemprov ini bisa disambut baik oleh DPRD ya. Kemudian kaitannya dengan masalah yang kedua yang diinginkan Pak Gubernur dalam pergubnya itu tentang program pangan. Ini penting, kegiatan pangan ini. Jadi kehidupan masyarakat kita cermati dalam arti yang luas ini saya kira. Bisa perikanan, peternakan, perkebunan dan sebagainya. Ini penting karena ini saya lihat sangat menjadi kebutuhan masyarakat paling utama gitu. Di samping kegiatan-kegiatan yang lain, di mana perusahaan yang bersangkutan melihat seperti tadi disebutkan bikin jalan, jembatan. Ya saya kira ini sangat tepat sekali dan rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Kita arahkan justru itu loh. Kita harapkan nanti perencanaan CSR setiap tahun itu betul-betul dapat dikendalikan oleh forum CSR. Yang kedua harus berkoordinasi dengan Bapeda, perpanjangan tangan Gubernur Kalimantan Timur, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten, Kota, perpanjangan Bupati Wali Kota, supaya nanti program-program yang dilakukan itu tepat sasaran dan betul-betul memang dibutuhkan masyarakat. Ya. Jangan sekedar bilang Aswin tadi, Panjat Pinang dan lain sebagainya itu sudah yang sangat remeh-temeh. Ya. Sehingganya juga dalam rangka kita pasca tambang nanti masyarakat kita sudah siap karena memang dulu saya suruh saja kadang-kadang uang yang begini dibagi-bagi itu memanjakan, tidak membuat masyarakat jadi maju. Ya. Bahkan terlena karena nanti ada tambang masih tempat saya kok gampang aja belanja dan sebagainya. Nah, itu yang sepertinya harus
mampu dihilangkan. Dan alhamdulillah dalam Pergub ini saya lihat cukup bagus. Tinggal nanti implementasinya bidang pengawasan yang kita lebih efektifkan, terutama harapan kita nanti setiap ada museum bank dia minta kita paparan. Anda membuat program ini seperti ini bagaimana? Saya kira Jadi Prof. Aswin harus undang semuanya. Iya harus. Kemudian kalau kami itu sebenarnya dari sisi pengawasan, insya Allah nanti kalau tim kami yang turun, ya ada direncanakan tim Pansuska, paling tidak kita ingin mengetahui data-data, kita akan berikan dukungan Pak Gubernur tentang masalah-masalah apa yang akan dilakukan Gubernur supaya betul-betul komitmennya tidak setengah hati gitu nah. Baik. Dan ada keseragaman di Kalimantan Timur seperti saya katakan tadi, rumah layak huni itu betul-betul, ya saya beri contoh di Berau itu ada namanya rumah layak huni itu 140 harus sama lah ya. Ya 148 juta di belakang itu ada kolam renang, ada kolam ikan, pemeliharaan ikan. Saya pikir kolam renang. Ada sungainya, ada kolam renang, sungainya. Jadi maksud saya itu lebih terarah lah sebenarnya. Betul. Kemudian tentang Gunung Bayan saya kira keterbukaan aja, tidak masalah. Ya. Setiap manusia itu boleh saja. Dan memang dia punya perusahaan sendiri dari kantongnya sendiri, tetapi ya harus ada keseimbangan antara bagaimana hati nurani kembali lah. Saya juga tidak banyak tahu dengan perusahaan ini karena saya baru tahu juga. Saya dengar juga ada juga yang dibangun-bangun tidak dilaporkan, perlu ada keterbukaan juga dilaporkan. Takut berkurang pahalanya kata Pak Gub ya. Baik Pak Ketua, terima kasih. Enggak juga soal pahala ini, tapi yang kalau keterbukaan kan lebih baik juga sebenarnya. Lebih bertambah pahalanya ke Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur mengundang kita bersama dalam satu rumah ini karena memang waktunya sangat terbatas. Pak Gub ditunggu ini Gubernur menyapa. Pak Wahyudin sedikit Pak Wahyudin closing statement ya. Apa yang harus kita perbuat konkretnya untuk forum CSR ini? Ya, terima kasih Mbak Marga untuk sekian kalinya. Jadi program kami dari Program CSR sebenarnya sangat banyak. Tapi itulah mudah-mudahan dengan program kami yang ada ini bisa sinergi dengan Bapeda nanti. Jadi tinggal kita memilah-milah mana yang menjadi CSR, mana yang jadi pembangunan APBD, apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi. Jadi saya berharap sekali ke depan ini mudah-mudahan di Pergub ini tidak hanya pembangunan rumah layak huni, tapi juga yang di masyarakat yang sangat krusial adalah masalah instalasi peremajaan instalasi listrik. Itu sangat mengganggu dan sangat banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang tidak mampu, itu instalasinya sangat bermasalah, sudah tua, sudah sebagainya. Nah, sementara masyarakat yang tidak mampu ini kita suruh untuk meremajakan instalasi, belum tentu mereka mau. Kenapa? Untuk makan sehari-hari aja mereka belum bisa. Ini mau tidak mau menjadi perhatian pemerintah. Kalau memang APBD tidak ada, oke. Bapak di mana? Lalu? Silakan. Jadi kalau memang APBD tidak bisa mengarah ke sana, inilah dana dan CSR inilah digunakan untuk peremajaan instalasi listrik. Dan berikutnya masalah untuk kesiapan kita di menghadapi IKN ini. Itu harus ada sertifikasi kompetensi yang dilakukan artinya oleh pemerintah sehingga kita mempunyai data akurat mana tenaga kerja kita yang bisa bersaing di sana, yang mana bisa kita libatkan. Contohnya mungkin dari bidang konstruksi sekian orang yang sudah bersertifikasi, bidang jalan sekian orang, bidang taman sekian orang, bidang listrik sekian orang. Ini kita bisa melihat. Nah, paling tidak ke depan di dalam 2 tahun ini kita bisa mensertifikasi anak-anak kita yang ada di Kalimantan Timur ini. Itu aja Mbak Marka, terima kasih. Ya, harus main-main dulu ini ke tempatnya Prof. Aswin ya. Kita ngobrol bareng nanti Pak Wahyudin. Terima kasih banyak Pak Wahyudin. Sedikit Bang Viko ya, closing statement. Ya, terima kasih Bu Marga. Juga yang terhormat Pak Gubernur, sehat selalu Pak. Poin dari kami adalah yang pertama, ini perlu ada revisi dari regulasi UU 40 2007 dan PP 47 2012, terutama kata kepatutan dan kewajaran dalam alokasi CSR. Kepatutan dan kewajaran bahkan dalam UU 40 dan PP 47 tidak dapat dijelaskan di pasal penjelasan dan dikaitkan dengan kondisi terkini, itu justru menjadi celah perusahaan untuk seperti sekarang dan semoga ini bisa direvisi. Yang kedua terkait dengan Perda 3 tahun 2013 pasal 27 itu jelas sudah ada sanksi tertulis hingga sanksi penundaan perizinan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana tentang terkait sanksi. Bagaimana caranya? Kita percaya Pak Gubernur yang powerful bisa didengar pusat. Beliau ini kan sosok putra Kaltim yang didengar oleh Presiden.
Dan kita sangat berharap Pak Gubernur bisa memperjuangkan ini karena ini terjadi di semua provinsi sumber daya alam. Nah, moga-moga ini bisa menjadi aspirasi kepada Pak Gubernur dan juga Pak Ketua DPRD. Yang terakhir adalah mohon nih Pak, mewakili aspirasi pemuda dan masyarakat Kaltim. CSR ini udah lama Pak, mudah-mudahan di periode Bapak dan juga periode Pak Makmur bisa menjadi legasi Bapak, warisan kepada kami, generasi muda dan generasi mendatang, supaya CSR ini berpihak bagi masyarakat Kaltim dan juga Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Gub, mohon Pak, akhiri sesi ini closing statement-nya Pak. Bila Pak ke RRI Pak, atau mengundang kami semua di sini Pak. Terima kasih Bu Marga Rahayu. Amin. Marga Rahayu kan siapa? Marga Hayu. Marga Hayu. Sama aja. Terima kasih RRI telah memfasilitasi pandangan dan pendapat masyarakat, tokoh masyarakat terkait dengan penggunaan, pemanfaatan CSR yang beroperasi di Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan pandangan pendapat ini bisa dijadikan sebuah formula dan kebijakan yang bisa ditindaklanjuti ke depan. Saya kira bagus sudah RRI ya. Mudah-mudahan RRI panjang umur, sehat walafiat melaksanakan ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat. Saya gembira atas segala pandangan dan pendapat dan pemikirannya yang luar biasa. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sayangnya tidak ada sebelum rekaman ya. Pak Gub, terima kasih banyak. Prof, makasih banyak Prof. Bulu rekaman. Ya. Membantu ini kita komunikasi langsung dengan Pak Gub. Warkomam. Ya. Makasih. Ketua DPRD terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu. Pak Wahyudin terima kasih banyak. Bang Viko dan seluruh peserta yang masuk di hari ini kita mendengarkan, menyimak ya komitmen dari Gubernur Kalimantan Timur dan DPRD Kalimantan Timur dalam rangka menuju Kaltim yang lebih berdaulat, lebih sejahtera, terutama jelang era IKN di Kalimantan Timur yang insya Allah 2024 sudah mulai terlihat ini geliat pembangunannya untuk kita bersama. Saya Marga Rahayu, Rizky Multianata mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Kaltim berdaulat.